yang berjudul Suara Mahasiswa di Tengah Krisis, Analisis Demonstrasi Indonesia Menuju Bangkrut pada tahun 2026 melalui teori sosial dan politik. Perkenalkan, nama saya Maria Efrasia Aluni Nindiken dengan NIM 2503010222 dan teman saya Dan saya Mariodi Yoleta Nomdeni dengan NIM 2503010215. Di podcast kali ini kami akan membahas salah satu isu yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Menuju Bangkrut yang berlangsung pada tahun 2026. Aksi ini muncul sebagai respon terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya hidup, tekanan ekonomi, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum mampu menjawab semua kebutuhan rakyat secara optimal. Demonstrasi tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena memperhatikan bagaimana mahasiswa kembali mengambil peran sebagai kelompok kritis yang berusaha mengawasi jalannya pemerintah. Namun pertanyaannya adalah, apakah demonstrasi ini hanya sekedar bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah ataukah ada dinamika sosial dan politik yang lebih kompleks di baliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menganalisis fenomena ini menggunakan teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, teori feminisme, teori kritis, teori demokratis, serta analisis studi kasus yang telah dipelajari dalam mata kuliah teori sosial dan politik. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis teori, mari kita memahami terlebih dahulu konteks dari peristiwa ini. Demonstrasi Indonesia Menuju Bangkrut dilakukan oleh sejumlah besar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi ekonomi nasional. Mereka menyoroti meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif, serta penggunaan anggaran negara yang dianggap perlu untuk dievaluasi bersama. Aksi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memikirkan kepentingan kampus, tetapi juga mencoba membawa isu-isu publik ke ruangan diskusi nasional. Dari sini kita dapat melihat bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hubungan antara masyarakat sipil dan negara dalam kehidupan demokrasi. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Individu akan melakukan tindakan apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Jika dilihat dari perspektif ini, keputusan mahasiswa untuk turun ke jalan bukanlah tindakan yang muncul tanpa pertimbangan. Demonstrasi memiliki risiko seperti kelelahan fisik, kehilangan waktu belajar, bahkan kemungkinan menghadapi tekanan sosial maupun keamanan. Namun, mahasiswa tetap memilih melakukan aksi karena meyakini bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar. Manfaat tersebut tidak selalu bersifat pribadi, melainkan manfaat kolektif berupa perubahan kebijakan, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap masalah rakyat, dan tumbuhnya kesadaran publik. Dengan kata lain, demonstrasi menjadi bentuk pertukaran sosial antara pengorbanan yang dilakukan mahasiswa dengan harapan terciptanya perubahan sosial yang lebih baik. Selanjutnya adalah teori pilihan rasional. Teori ini beranggapan bahwa individu merupakan aktor yang rasional dan selalu berusaha memilih tindakan yang paling menguntungkan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks demonstrasi, mahasiswa melakukan perhitungan rasional terhadap berbagai alternatif yang tersedia. Mereka bisa saja menyampaikan aspirasi melalui media sosial, diskusi publik, atau surat terbuka pada pemerintah. Namun, ketika cara-cara tersebut dianggap kurang efektif, demonstrasi dipilih sebagai sarana yang dinilai mampu menarik perhatian publik dan mengambil kebijakan secara lebih luas. Menariknya, teori ini juga dapat digunakan untuk melihat tindakan pemerintah. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor,
sebelum merespon tuntutan mahasiswa, seperti kondisi ekonomi negara, stabilitas politik, dan kemampuan anggaran. Artinya, baik mahasiswa maupun pemerintah sama-sama bertindak berdasarkan logika rasional, meskipun kepentingan yang diperjuangkan tidak selalu sama. Yang berikut, teori feminisme. Teori feminisme mengkritik ketidaksetaraan gender yang masih terjadi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam demonstrasi Indonesia menuju bangkrut, kita dapat melihat keterlibatan aktif mahasiswa perempuan. Mereka hadir bukan hanya sebagai peserta aksi, tetapi juga sebagai pemimpin, koordinator lapangan, juru bicara, hingga penggerak opini publik. Namun demikian, perempuan masih sering menghadapi tantangan yang berbeda dibanding laki-laki. Tidak jarang mereka menjadi sasaran stereotip, intimidasi, maupun komentar yang merendahkan kapasitas kepemimpinan mereka. Dari perspektif feminisme, hal ini menunjukkan bahwa perjuangan demokrasi harus berjalan seiring dengan perjuangan kesetaraan gender. Ruang politik yang demokratis harus memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena itu, partisipasi perempuan dalam demonstrasi bukan hanya soal ketertiban dalam aksi, tetapi juga tentang pengakuan atas hak yang setara dalam kehidupan publik. Berikutnya teori kritis. Teori kritis merupakan salah satu teori yang sangat relevan untuk memahami demokrasi mahasiswa. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa masyarakat perlu mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada dan tidak menerima kondisi sosial secara begitu saja. Dalam kasus demonstrasi Indonesia menuju bangkrut, mahasiswa berusaha mempertanyakan berbagai kebijakan yang mereka nilai kurang berpihak pada masyarakat. Mereka tidak hanya mengkritik gejala yang terlihat di permukaan, seperti kenaikan harga atau kesulitan ekonomi, tetapi juga mencoba menyoroti akar persoalan yang dianggap berasal dari kebijakan dan struktur sosial tertentu. Melalui teori kritis, demonstrasi dipahami sebagai upaya membangun kesadaran publik agar masyarakat tidak pasif terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Mahasiswa berusaha menjalankan perannya sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis terhadap realitas sosial dan politik. Yang berikut kita akan masuk dalam teori demokrasi. Teori demokrasi menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, mengkritik pemerintah, dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang sah dan dilindungi oleh prinsip-prinsip demokrasi. Keberadaan demonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat lebih memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, demokrasi tidak berhenti pada kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga menuntut adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Jika aspirasi yang disampaikan mampu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat, maka demonstrasi dapat menjadi sarana memperkuat kualitas demokrasi. Sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka potensi konflik sosial dapat meningkat. Jika kita menggabungkan seluruh teori yang telah dibahas, maka demonstrasi Indonesia menuju bangkrut dapat dipahami sebagai fenomena sosial dan politik yang sangat kompleks. Teori pertukaran sosial menjelaskan motivasi mahasiswa dalam melakukan aksi. Teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana mahasiswa dan pemerintah membuat keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teori feminisme memperhatikan pentingnya kesetaraan gender dalam ruang publik
partisipasi politik. Selanjutnya, teori kritis membantu menjelaskan mengapa mahasiswa merasa perlu mengkritik struktur kekuasaan dan kebijakan yang ada. Sementara itu, teori demokrasi menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi bukan sekedar aksi turun ke jalan. Demonstrasi merupakan bentuk komunikasi politik, kontrol sosial, sekaligus refleksi hubungan antara negara dan masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kami melihat bahwa demonstrasi Indonesia menuju bangkrut tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara kepentingan sosial, pilihan rasional, perjuangan kesetaraan, kesadaran kritis, dan praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, memahami demonstrasi melalui berbagai teori sosial dan politik membantu kita melihat persoalan secara lebih komprehensif dan tidak terjebak pada penilaian yang terlalu sederhana. Setelah mengikuti perkuliahan teori sosial dan politik dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15, saya memperoleh pemahaman bahwa setiap fenomena sosial dan politik memiliki banyak dimensi yang dapat dianalisis melalui berbagai teori. Saya belajar bahwa teori bukan hanya sekedar kumpulan konsep yang dipelajari di kelas, tetapi alat untuk memahami realitas sosial secara lebih mendalam. Mata kuliah ini membantu saya menjadi lebih kritis dalam melihat isu-isu publik yang lebih mampu memahami hubungan antara masyarakat, kekuasaan, dan kebijakan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya menyadari bahwa teori sosial dan politik sangat penting untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Saya belajar untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pengalaman belajar ini membuat saya lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan lebih peka terhadap persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Demikian podcast kami mengenai analisis demonstrasi Indonesia menuju bangkrut pada tahun 2026 melalui perspektif teori sosial dan politik. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti diskusi kami sampai akhir. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih dan salam kritis.